Hai, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman ke dokter di Belanda. Jadi, seperti beberapa yang kalian udah tahu, seperti beberapa dari kalian yang udah tahu, eh, saya pindah ke Belanda November tahun 2012. Jadi sekarang waktu saya buat vlog ini Juni tahun 2014. Nah, sehari sudah nyampe di Belanda, sehari sudah nyampe di rumah ini, saya ngerasa di bagian betis yang kanan kayak ada yang nusuk, kayaknya serangga. Setelah kayak kena tusuk gitu, rasanya panas banget gitu ya, kayak kena api atau apalah gitu. Jadi panas banget. Terus udahnya kebesokannya jadi gatal. Terus saya kan bilang sama Matt, dia bilang dia nggak tahu kenapa, sama dia bilang nanti juga hilang atau apapun. Ya udah. Nah, pas di Indonesia kan saya nggak pernah punya masalah sama kulit gitu. Jadi pas di Indonesia muka juga jarang jerawatan, kecuali kalau misalnya kayak lagi hari-hari, kalau perempuan kan lagi hari-hari PMS, biasanya ada jerawat lah, 1 atau 2. Nah, seudahnya hilang gitu. Kalau pas di Indonesia. Nah, pas di sini, minggu-minggu sesudahnya, saya jadi muncul banyak jerawat. Ini udah agak-agak lumayan ya. Tapi itu jadi waktu itu muncul di mana-mana gitu. Kira-kira 10 sampai 15 ada. Sedangkan di Indonesia selalu ada tuh pas lagi PMS aja 1 atau 2. Kalau hari-hari yang lain nggak pernah ada. Bahkan kulit juga walaupun termasuk sensitif, saya nggak pakai pelembab, nggak pakai apapun. Di Indonesia aman-aman aja gitu. Nah, setelah beberapa lama, si jerawat ini kan saya pikir bakalan hilang dengan sendirinya. Karena kalau di Indonesia, saya ada jerawat juga diantepin nanti hilang sendirinya. Atau ini unik sih, di Indonesia biasanya saya pakai sabun pembersih wajah untuk laki-laki. Nggak tahu kenapa, tapi itu ngefek buat saya waktu di Indonesia. Jadi 1 sampai 3 hari juga kering pakai sabun pembersih wajah laki-laki. Nah, pas di Belanda ini udah pakai segala cara, pakai sabun pembersih laki-laki, terus pakai salep yang saya bawa dari Indonesia, itu nggak bisa sembuh. Akhirnya saya mutusin buat ke dokter di sini. Harus ke dokter umum dulu. Jadi kalau di Belanda nggak ada istilah langsung ke rumah sakit atau ke dokter spesialis gitu ya. Nah, ke dokter umum itu pun kan nggak bisa misalnya langsung besoknya atau 3 hari sesudahnya. Jadi seminggu. Jadi kalau misalnya kita telepon bikin janji, dokter di Belanda itu biasanya seminggu sesudahnya atau 10 hari sesudahnya. Karena mungkin mereka sibuk banyak pasien atau apalah. Kecuali kalau benar-benar kritis, bisa. Jarang sih, teman saya aja batuk udah 2 minggu, terus dia datang ke sana udah batuk-batuk terus, udah segala macam, tetap baru bisa ketemu 2 minggu kemudian. Jadi bayangin, sebulan baru bisa ketemu dokter. Nah, pas udah ketemu dokter, dokternya cuma kasih obat jerawat atau kadang nggak kasih obat sama sekali, bilang nanti juga hilang. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian karena nggak hilang-hilang, saya ke dokter lagi. Nunggu lagi 10 hari kemudian dari telepon mau bikin janji. Masih nggak hilang juga, dikasih. Karena di Belanda ini nggak langsung dikasih antibiotik gitu ya. Jadi mereka tuh kasihnya yang level sederhana dulu, yang level nggak berat lah. Paling anti kasih yang antibiotik atau kasih obat-obat yang level atas gitu, yang berat nggak jadi anti kalau dokter di sini. Nah terus udahnya sampai akhirnya itu gatal nggak hilang-hilang, dan sejak 3 bulan lalu, berarti bulan apa ya sekarang, Juni, Maret lah, mulai muncul di badan, di pundak, di kaki, di tangan. Mulai muncul itu di pori-porinya,
Pertamanya kayak ada bentol merah, udahnya jadi ada cairan yang gatel banget. Dan sama saya nggak diapa-apain, tapi daerah sekitarnya itu benar-benar gatel. Jadi kira-kira saya ada sekitar 20 bentol gitu, sebadan lah. Sampai akhirnya saya ke dokter lagi, tetap harus ke dokter umum, karena kita nggak bisa ke rumah sakit gitu aja gitu. Harus ada rujukan dari dokter umum. Saya ke dokter lagi, bulan April, tapi baru bisa kontrol itu pas bulan Mei. Soalnya katanya dokternya penuh. Nah, pas udah gitu, dikasih vitamin D. Ntar, saya lagi. Bulan Maret saya ke dokter, dikasih vitamin D karena ada di tes darah sama segala macam. Kata dokternya mungkin kekurangan vitamin D. Dikasih vitamin D yang harus ditaruh di kulkas tiap 2 minggu, jadi cairan gitu. Nah, pas udah sebulan masih nggak sembuh juga, bahkan makin parah, si bintilnya jadi membesar, jadi kira-kira yang tadinya 1 bintil jadi 1 senti dan bercairan gitu. Itu benar-benar menyiksa ya, panas gitu, gatel. Akhirnya si dokternya udah angkat tangan, dia rujuk ke rumah sakit. Nah, pas bulan Mei itu nggak bisa langsung dapat rumah sakitnya karena dia penuh. Jadi saya harus nunggu selama 2 minggu untuk dapat janji ke rumah sakit, ke spesialis kulit. Nah, akhirnya kayaknya ada bulu kucing. Baru kemarin ke rumah sakit, akhirnya ke dokter kulit. Dan kata dokter kulit saya kena eksim basah yang mungkin karena hewan, karena saya punya kucing di sini, atau mungkin karena gigitan serangga. Karena logikanya kucing saya nggak keluar rumah, jadi di dalam aja. Dan menurut saya itu lumayan bersih. Si dokternya bilang bisa aja mungkin itu kena serangga gigitan, atau bisa karena hal-hal lain. Nah, terus tiba-tiba dokternya nanya, kamu mandi berapa kali? Saya bilang 2 kali, karena di Indonesia saya mandi 2 kali. Di sini pun saya 2 kali, karena ya kadang sekali sih, tapi saya selalu 2 kali gitu kalau saya keluar rumah. Kalau di dalam rumah mungkin 1 kali aja pas malam sebelum tidur. Nah, dokternya bilang air di Belanda itu kadar kalsiumnya lebih besar daripada di negara lain. Jadi kalau sering-sering mandi, kulitnya bisa kering. Terus kalau di sini iklimnya sama suasananya semuanya mengharuskan mandi cuma 1 kali aja gitu, karena kalau 2 kali kulitnya bisa jadi kering. Akhirnya sekarang saya harus mulai dari kemarin mandi 1 kali, dan sabunnya, terus dia bilang sabunnya harus ganti pakai sabun netral, sabun batangan yang netral, nggak boleh sabun cair, dan yang pakai sabun cuma bagian ketiak, leher, sama di antara bokong. Cuman itu, kalau di bagian lain nggak usah disabunin, cuma diguyur air aja, dan nggak boleh lama-lama. Sama keramas, dia nanya, kamu keramas berapa kali seminggu? Saya bilang setiap hari. Dia bilang nggak boleh, cuma boleh 2 kali seminggu. Jadi lumayan juga ya. Saya nggak pernah ngebayangin gitu untuk pindah negara, mandi jadi hanya boleh 1 kali, terus harus pakai sabun netral, dan yang disabunin hanya tadi yang area ketiak, leher, sama antara bokong. Terus ada lagi, saya harus pakai moisturizer
yang dari beli di apotek, seluruh badan. Kebayang gitu sehari cuma mandi sekali, terus pakai moisturizernya harus 2 kali. Lengket di mana-mana gitu. Tapi ya sebetulnya kalau dibilang kotor nggak kotor di sini susah keringetan sih. Tapi kan namanya kita orang Indonesia kan udah terbiasa gitu ya mandi 2 kali. Apalagi perempuan gitu. Sekarang saya harus milih mandinya pagi atau siang. Atau malam. Kalau pagi kan masa keluar rumah misalnya mau pakai make up, pakai bedak, masa mukanya kotor. Masa badannya lengket-lengket gitu kan. Apalagi pakai moisturizer seluruh badan. Dan kalau misalnya skip yang malam, masa kita mau tidur badannya lengket habis dari jalan, habis dari luar gitu. Jadi itu sih yang saya dapetin di sini, dan dokternya kasih salep untuk muka dan untuk bentol-bentol di muka. Jadi yang seperti dilihat di sini ini bentol, terus di sini juga ada, nah ini di sini juga ada, di ya di daerah sini ada. Jadi ada di mana-mana. Saya berharap dengan cara ini berhasil, walaupun ini jadi apa ya, aneh gitu, pengalaman baru yang saya dapetin di sini. Oke, thank you buat dengerin curhat saya. Have a nice day.